Haji Muhammad Zuhri Haji Ramli Syahidillah Ilahul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Hadza kulli haqqin kutiba aw yutabu 'amal al-azilin wal musannif rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kelimpahan taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul. Yang mana berkat perkumpulan kita pada malam hari ini Allah ampuni segala dosa kita, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam kita haturkan hadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Melanjutkan daripada pembacaan daripada kitab tangga pelajaran ibadah yang dikarang oleh Al-Haji Muhammad Zuhri bin Haji Ramli. Langsung kita masuk daripada bab puasa. Rukun Islam yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Puasa ialah menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa, mulai tarkib saja daripada ajan sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Selanjutnya syarat-syarat wajib daripada puasa. Yang pertama yaitu Islam. Orang Islam wajib berpuasa. Yang kedua balik. Apabila sudah balik, bunyinya itu sudah haid atau nifas. Apabila umurnya sudah lewat 9 tahun, haid, keluar darah dari kemaluannya, maka wajib berpuasa. Apabila laki-laki sudah mimpi basah atau keluar air sperma dari kemaluannya, dan apabila ada mimpi basah sampai umurnya berarti sudah masuk 15 tahun, maka itu dinamakan balik. Yang ketiga yaitu berakal. Jadi apabila berakal wajib puasa. Orang gila kalau wajib, gila kalau wajib berpuasa. Yang keempat puasa mengerjakan puasa, mampu mengerjakan daripada puasa. Ada penjelasannya. Jadi jasidin tidak wajib puasa bagi orang yang tidak puasa. Tidak puasa itu kada mampu lagi berpuasa disebabkan tuhan bangka biasanya duha, maka kada wajib lagi berpuasa. Atau karena penyakit yang membahayakan jiwanya. Apabila ibaratnya ada minum obat, maka sidin bisa meninggal misalnya, maka wajib bagi orang yang penyakit tadi. Atau seketikanya bertambah parah. Nah, apabila penyakitnya misalnya mereka minum obat, apabila berpuasa bertambah sakitnya, maka kada wajib. Dan tidak wajib puasa bagi perempuan yang haid dan nifas, karena keduanya juga dianggap tidak berpuasa menurut hukum syariat. Nah, itu daripada syarat-syarat wajib berpuasa. Yang selanjutnya lagi syarat sah berpuasa. Yang pertama yaitu Islam. Orang kafir tidak sah puasa. Yang kedua berakal. Yang ketiga tahu dengan waktunya. Yang keempat suci daripada haid dan nifas. Bila orang haid dan nifas, maka ada sah puasanya.
Itu tadi daripada syarat sah berpuasa. Yang selanjutnya rukunnya. Rukun puasa yang pertama yaitu niat mengerjakan daripada puasa tersebut. Yang kedua, menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Itu dua ya, rukun puasa. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Jadi nyaman puasa ini rukun yang nyaman, dia menahan diri daripada segala yang membatalkan, menahan diri daripada makan, daripada minum. Itu tadi daripada rukun berpuasa. Yang selanjutnya ibadah minta halal minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bersyukur dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan selama ini sampai detik ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, sehingga apapun niat kita, apapun hajat kita, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita amalkan walaupun sedikit, mudah-mudahan kita berharap kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan rukun Islam. Artinya rukun Islam ini adalah fondasi yang wajib kita laksanakan. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Salah satunya adalah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah. Allah menyeru, Allah memanggil kepada kita semua. Kutiba alaikumusiyam, dipardukan ataupun diwajibkan kepada kamu semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan puasa ini terhadap orang-orang sebelum kalian pun sudah diwajibkan, kata Allah. Jadi bukan zaman begini itu wajib puasa nih. Sudah dari zaman lalu puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya kapan perintah Allah Subhanahu wa taala puasa ini diwajibkan? Yaitu ketika setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, dapat Nabi berdiam di Madinah selama 2 tahun. Maka ketika itulah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya perintah untuk berbuat. Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya Allah mengetahui siapa saja di antara kalian yang memang benar-benar bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan apa yang
menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang raja. Ini hanya makhluk, kita ini hanya hamba. Takwa itu adalah melaksanakan apapun perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Maka termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang mendapatkan julukan orang-orang yang bertakwa, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi kalau mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu kalau yang kita mau, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita yang kumpul di sini, anak istri kita semuanya, mudah-mudahan semuanya masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkat kita takwa, apa bukti takwa kita? Salah satunya adalah menjalankan perintah Allah, yaitu dengan berpuasa nanti di bulan Ramadan. Kapan diwajibkannya? Setelah Nabi berhijrah 2 tahun di Madinah. Jadi ketika ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung untuk berpuasa, tidak. Seperti sholat itu di tahun ke-12 Nabi setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, baru sholat itu diwajibkan. Puasa setelah Nabi berhijrah 2 tahun di Madinah baru diwajibkan. Kenapa? Melihat sudah kondisi orang Islam, keimanannya sudah mulai menguat, baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, ayo, kalau memang benar-benar kita ini adalah orang yang Islam sejati, maka kerjakanlah 5 rukun daripada rukun Islam dengan baik, dengan sempurna, yaitu salah satunya dengan berpuasa. Nah, dalam berpuasa syarat wajib berpuasa itu ada 4 di sini. Pertama Islam semua kok. Nah, kedua balik lah sudah. Pak, karena kebalikan sudah ya. Kebalik sudah ya Pak maksudnya. Kamu nggak maksudnya itu sumberin saja ya. Jawabannya maksudnya di situ nah. Kemudian yang ketiga berakal. Alhamdulillah tadi bilang. Kemudian yang terakhir puasa ataupun mampu untuk mengerjakan. Kalau di dalam kitab lain ada tambahannya, yaitu tidak musafir. Nah, ketika 5 syarat ini 5 syarat ini ada di dalam diri kita, maka wajib untuk berbuat puasa. Islam, balik, berakal di dalam diri kita nih. Kemudian kita tadi ini mampu aja, awak sehat aja, kencang aja ya kan. Pakai tahan nifas, tahan suntuk ya kan. Tahan gergawa, tapi buat agar tahan puasa agar tahan. Lawan yang kedua dimamai bini, nah, ya Pak, nah. Jadi bila 5 syarat ini ada di dalam diri kita, maka apapun alasannya, maka engkau wajib untuk berubah. Jadi diingat Islam, balik, berakal, kemudian mampu, kemudian yang terakhir tidak musafir atau dalam keadaan mukim. Kamu orang musafir atau musafir, boleh dia untuk tidak berpuasa, tapi puasa dulu, sahur, puasa sampai di perjalanan, sampai di kaki kami, kasih hijau perjalanan. Nah, kasih hijau kelihatan bahan. Aduh, ini supaya sudah aja. Makan dia lagi yang ada bapak.
Banyak lima makannya. Bisa yang 3 piring, dia makan. Allah, kita sedang dapurnya. Terus, kita dikasih begini. Kemudian syarat-syarat puasa itu ada 4 di sini. Islam, berakal, kemudian tahu dengan waktunya, kemudian yang keempat suci dari haid dan nifas. Ketika kita mengerjakan puasa nih, kita mengerjakan puasa, niat waktu sahur, kemudian waktu sahur tadi itu sudah masuk kita berpuasa menjalankan namanya puasa sampai maghrib. Nah, bila sampai dari terbit dari sahur tadi itu, nah sampai kita dari itu ke maghrib ada 4 hal ini. 4 hal ini tercukupi, maka sah. Apa dia? Islam. Kemudian yang kedua berakal. Ada gila. Aku serainya tadi itu puasa, tapi di tengah perjalanan sempat gila hanya. Nah, ada salah di batal. Jelas? Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga memang waktunya itu memang untuk berpuasa. Artinya masuk di bulan Ramadan tanggal 29 Sya'ban, lalunya berniat aku berniat puasa Ramadannya, ya salah. Sah, kecuali yang memotong dikasihnya puasa Ramadan salah. Ada sah, kenapa? Karena belum waktu. Kemudian yang keempat suci daripada haid dan nifas. Nah, ini bagi perempuan. Kalau ada laki-laki mampu pun haid ya. Nah, ini laki-laki jadi ya. Jadi bila yang ada puasa laki yang jadi bisa jadi berkemungkinannya haid. Atau berkemungkinan dia tadi itu gila atau kada berakal. Jadi kita yang Islam tadi untuk syarat sah daripada pengerjaan puasa, bila ada Islam, berakal, kemudian dia mengetahui waktunya memang itu adalah bulan Ramadan untuk berpuasa, kemudian suci daripada haid dan nifas. Kemudian rukun puasa dan yang pertama niat mengerjakan puasa. Makanya lamun gawat tarawih. Kenapa? Bila kita sholat tarawih, setelah tarawih ada sholat witir. Setelah sholat witir, maka insya Allah akan diimami dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan alaihi salatu lillahi ta'ala. Baniat ulun selesai malam tadi jadi ingat niat. Lalu ulun tadi itu sahur ada ingat niat. Bangun ulun jam 8. Ulun ingat memang niat itu selesai. Bahkan apa rukunnya terpenuhi apa kata? Tidak terpenuhi, maka tidak sah untuk berpuasa. Bahkan itu setiap ulun makan naik itu berdosa. Bahkan apa? Makan sekadarnya aja. Kemudian setelah itu tahan dia. Kalau kami saya kan langsung pasang bimbang kayak makan tukang kayak kalau gawat pastikan maksud dia melihat dia ada. Jangan. Yang pertama baniat. Ya tadi nawaitu shoma ghadin, baniat. Yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa apapun itu. Apa salah satu contohnya yang membatalkan puasanya? Ada 2. Membatalkan puasa secara zahir dan membatalkan pahala puasa secara batin. Membatalkan pahala puasa secara zahir itu contohnya seperti makan, minum, bersahur, makan lewat daging, lalu keselip, gigi, lubang,
Pas jam 7, apa nih? Di waktu saya daging mah gak tahu lah dagingnya sih, gak tahu lubangnya. Si ini lah daging lumayan ini aja malam makan tanggungnya batal lah, batal. Anggapnya pusat, kalau di berokok apa pusat? Kan itu hanya asal saja Ustaz, tidak ada. Ya ini siapa? Dulu dia mantan perokok itu dulu. Apa buktinya? Hisap karena hisap habis itu pakai kapas, tiup pakai. Ada jatnya? Ada jatnya? Ada bendanya, ada bendanya. Batal. Tapi kadang-kadang muncul ya kan, itu mulinya. Bawa kan sedang kita lah. Nah itu yang secara zahir lah, secara zahir. Kemudian ada juga yang membatalkan secara batin. Apa itu? Secara batin, membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Salah satunya adalah mulutmu tidak dijaga, menghina orang lain, mencaci orang lain, menggibah orang lain, runtuh pahala puasa. Padahal pahala puasa ana ajzibi ujar Allah Ta'ala. Wahai malaikat, engkau tidak ada urusan dengan puasanya daripada hamba-hamba. Kalau sholat dicatat oleh malaikat dan sekian pahalanya, bersedekah dicatat oleh malaikat sekian pahalanya. Tapi kalau puasa, malaikat itu bukan urusanmu kata Allah. Ana ajzibi, aku yang akan membalasnya secara pribadi. Wah ya, pahala puasa. Bahkan di dalam surga itu ada pintu yang namanya Ar-Rayyan namanya. Ada pintu, artinya pintu itu segar. Segar itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa. Nantinya mereka masuk di pintu itu dan akan mendapatkan kesegaran dan kemudahan. Jadi ada yang membatalkan pahala puasa, runtuh pahala puasanya. Bahkan orang itu sebenarnya perlu makan dia tetap bahaya, tetap baik, hancur sekali itu. Kalau bahasa Banjarnya sudah bungol, abuk pelana. Padahal koler mengeluarkan pakai. Kalau kita dibangun apa namanya, apa itu dia netizen kok. Dihujat kalau netizen ya. Oke, itu saja untuk kami yang menjaga memanjat ulang lalu untuk pahala daripada puasa. Mungkin itu minum air saja. Jadi bunga tambah. Artinya ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi, jangan. Kamu sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas dirimu menjadi orang yang bertakwa, maka jangan runtuhkan ketakwaanmu tadi itu gara-gara mulutmu yang cuma sedikit saja menyebut atau menyambati orang lain. Abang kau diam aja. Dia manusia bila puasa nih atau banyak ini dikirim dari Allah, Allah sedang atau boleh ya kan? Habis sahur, sholat subuh, kuring ya lagi. Dia dah, pokoknya bangun asar, cuma diurut tadi dikodok kan? Dikodok sudah ini, diurut tadi. Yang diurut kamu di jalan tadi tuh, apa kuringnya kuring mati. Aduh, ya Allah. Nah, jadi kalau puasa tadi ada dua. Sebagaimana wudhu itu ada rukunnya. Wudhu, kita berwudhu, ada rukunnya. Ya, basuh muka,
menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki, kemudian taktik. Kalau ini terlaksana, maka wudhunya tadi sah. Nah, begitu pun dengan puasa. Bila puasanya niat kita laksanakan, kemudian yang kedua kita menghindari apa yang membatalkan, maka sah puasanya. Jelas. Terakhir dikasih. Membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah haid atau nifas. Darah yang keluar setelah melahirkan, nifas. Perempuan haid misalnya batal. 5 menit lagi selesai. Ajan maghrib, ngas tetes, abang men, ayo sudah. Berarti batal. Semenit lagi tes jatuh ke tes, maksanya menyentuh. Allah di rumah. Ya dulu tadi sampai kan ada bilang ada sampai berarti batal puasanya, mau potong tuh kayaknya. Batal puasanya. Mau kasih tuh selesai. Pokoknya utang besar dia pokoknya puasa ada kawan batal. Malas nih. Ada sah puasanya, haram puasanya, dan dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Satu. Kemudian yang kedua, gila. Hanya orang gila yang boleh tidak puasa. Walaupun cuma sebentar gilanya. Saya bagus yang bahagia tadi nama bandera itu. Kamu suara. Semenit sampai hang. Gila. Maka bagaimana ambil tadi puasanya tadi batal. Lahir anak tergila-gila yang dijatuh gila ya. Kemudian mana? Nah, ketiga murtad, keluar daripada agama Islam. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja, batal. Makanya pusat, ini cukup. Supaya apa? Supaya muntah. Apapun yang muntah waktu berkendaraan itu tidak batal, tapi ingat habis muntah itu tapi ukurannya jangan ditepuk. Bila ditepuk terukan itu mau batal. Nah, bila ia mampu untuk melanjutkan, lanjutkan. Kalau dia tidak mampu untuk melanjutkan ketika muntah tadi, ya sudah boleh dia berbuka. Tapi dikategorikan dia orang yang sakit. Kemudian yang kelima, bersetubuh dengan sengaja. Nah, itu ada hanyar, ada baru. Makanya kayak kita mengambil baru bila berpuasa itu saya dulu kawin aja. Misalkan bulan puasa aja ya lah. Kalau tidak ada tahan siangnya, timbul ke udara ya kan. Maksudnya kita aja kan maksudnya lah. Tapi sekarang aja kita enggak. Kemudian yang keenam, keluar mani sebab bersentuh-sentuhan ataupun bersedap-sedap. Maaf, onani apa tak? Atau mahayal, melihat pengen ngomong mahayal sampai keluar mani, maka batal. Kemudian yang terakhir, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja seperti makan, minum, merokok. Nah, memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Rongga terbuka hidup. Gak tahu hidup waktu puasa dia. Waktu puasa nih, nah di dalamnya bolehnya di luarnya dia gimana? Lapor dia masuk makan di nah
Jelas. Telinga ini rongga terbuka. Kata telinga boleh begini aja. Pastilah mengambil ke tempat yang diperlukan. Begitu batal. Jelas. Mulut ini adalah rongga yang terbuka. Makan bisa jelas ya sudah. Ratusan takwil lagi. Jelas. Ustaz, ulun mau tanya, ulun kan berpuasa, lalu ulun tadi ini sakit, kejang umpamanya, kejang, lalu dimasukkan obat di dalam dubur ulun. Dubur itu rongga yang terbuka, dimasukkan ke dalamnya obat, artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, maka batal. Beda halnya bersuntik di murid atau di pandang. Mengunjik bagian dingin lalu ke mantri. Ujar mantri ini mas saya kira awal kami biar mengerjakan harus disuntik. Maaf, menteri belum sedang puasa. Ada apa dengan saya? Tak disuntiknya kulit mau masukin disuntik. Batal lah. Ada yang mengatakan batal, ada yang tidak mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal karena ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Ada juga para ulama yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Tidak dalam rongga yang terbuka. Jelas. Tapi boleh ya. Karena yang artinya ada batal banget. Jelas. Nah, kemudian yang ini bermanfaat untuk kita berataan dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah dengan nanti kita laksanakan mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu rukun Islam yang rukun Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Amin. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit yang terjadi kepada Allah. Yang hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang punya rezeki sulit mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah, yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada kerabat, banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada istri, banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majlis ini Allah Taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Kita mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dini yang punya salih habis al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha jami'al ahwal wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tudahhirna bi jami'il sayyi'at tarfa'u biha laka 'ala darajat wa tubaddilu biha salawat min khairatil hayat wa ba'da al-mamat. اللهم إنا نسألك تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثواب الجزيل وأجرك عظيما وتتقبل منا فضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسأل الله أن يجعلها من هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله إليه وإخواننا في المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الله رفعت الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والمتهاجرين والمحدثين والقراء والسلف والسادة الصوفية المحققين ثم إلى الله أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا
Ridwan wa Mahdan bin Ridwan wa Muhammad Hilmi bin Haji Quran wa Ahmad bin Suwarno wa Murni bin Adi wa Bambang Sukali bin Ingkos wa Siti Hawa Fahri bin Diki Fahri wa Bagus Adam Maulana Fahri bin Diki Fahri wa Khairul Fidriya dan bin Andre. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum. Allahumma ja'alhu rawdah fi al-jinan wa la taj'alhu rawdah min ahwal niran. Allahumma inna al-muslimin فسبحانه بيك المسلمين فاغفر لهم وتجاوز من سيئات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل هذا الدعاء انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإنسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karam. Taqabbal Allahu minkum. Thank you.